Sampai mana imanmu? Shalom saudara-saudara terkasih, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan senjata iman yang diambil dari kitab Deuterononika. Bagi yang nggak tahu, kitab Deuterononika itu sama itu dari Alkitab Katolik dan biasa disebut sekunder Perjanjian Lama. Apa sih kitab Deuterokanonika itu? Kenapa ada di Alkitab Katolik namun tidak ada di Alkitab Kristen yang lain? Untuk kamu yang belum tahu apa itu kitab Deuterokanonika, kita kenalan sedikit deh ya. Deuterokanonika adalah kitab-kitab yang berada di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang ada di dalam Alkitab Katolik. Yang termasuk dalam kitab Deuterokanonika adalah Tobit, Judit, tambahan-tambahan pada kitab Ester, kebijaksanaan Salomo, Yesus anak Sirak, Baruk, surat Nabi Yeremia, tambahan-tambahan pada kitab Daniel, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Pada mulanya, kitab Deuterokanonika beserta kitab Perjanjian Lama yang lain merupakan satu kesatuan kanon orang Yahudi. Jadi, benar kitab Deuterokanonika pada mulanya juga dianggap sebagai kitab yang Allah berikan. Singkatnya saja ya, suatu ketika orang Yahudi kembali meninjau kitab-kitab kanon mereka dan memutuskan bahwa sebagian kitab sudah bukan dianggap kanon lagi. Inilah awal mulanya muncul kitab Deuterokanonika. Kitab-kitab yang tidak dianggap sebagai kanon itu disebut sebagai Deuterokanonika, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Deuteros yang artinya kedua dan kanon. Jadi, kitab Deuterokanonika merupakan kitab kanon kedua, bukan lagi menjadi kanon utama. Jadi kita sebut saja kitab-kitab ini sebagai kitab Deuterokanonika atau kanon kedua ya. Karena dalam Alkitab Katolik pun, kitab-kitab ini digolongkan sebagai Deuterokanonika, bukan masuk dalam Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya orang Katolik juga mengakui kitab ini merupakan kanon kedua. Kalau saya keliru bilang saja ya. Yang jadi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Alkitab direvisi dong. Perlu diketahui bahwa kitab Perjanjian Lama merupakan kanon orang Yahudi yang aslinya tidak perlu diragukan. Orang Yahudi menyalin setiap kitab yang mereka punya dengan sangat teliti. Tentu orang Yahudi tidak mungkin sembarangan saja membuang kitab yang sudah lama menjadi kanon dan menyebutnya sebagai kanon kedua kan? Jika suatu kitab bisa diragukan sebagai kanon, maka pasti ada sesuatu hal yang sangat krusial atau penting yang membuat kitab tersebut tidak terjamin keasliannya. Salah satu contohnya misalnya, ada dalam kitab Deuterokanonika yang salah menuliskan tentang sejarah kerajaan. Maka dari itu, dengan sangat teliti, orang Yahudi menyusun kembali kitab-kitab yang mereka yakini sebagai kanon, yaitu kitab Tanakh atau yang sekarang kita sebut sebagai Perjanjian Lama yang berjumlah 39 kitab. Kembali lagi ke pertanyaan utama, kenapa kitab Deuterokanonika ini tetap ada dalam Alkitab Katolik namun tidak ada dalam Alkitab Kristen yang lainnya? Kita harus melihat dari dua sisi. Pertama, sebagian besar Kristen beranggapan kalau orang Yahudi saja tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika, kenapa kita harus pakai? Kedua, Katolik beranggapan kenapa kita harus mengikuti orang Yahudi yang membuang kitab-kitab Deuterokanonika, padahal kitab-kitab tersebut sudah ada sejak mulanya. Jadi mana yang benar? Apakah Deuterokanonika atau kitab kanon kedua ini harus dimasukkan ke dalam Alkitab atau tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kitabnya dari 1 Makabe 2 ayat 50 sampai 64. Kita baca dulu.
Tokoh-tokoh tadi keren-keren kan guys? Bayangin aja Yusuf jadi penguasa Mesir. Kita kalau jadi penguasa Indonesia, jadi presiden aja pasti senang banget kan? Punya istana sendiri, bisa makanan mewah tiap hari, lengkap deh. Tapi Yusuf sebelum jadi penguasa, di penjara dulu. Dia jadi budak Mesir. Tapi imannya tetap ke Tuhan ya, sabar menunggunya. Begitu pula kita ikut Tuhan, hasil yang kita dapat tidak akan instan. Perlu waktu dan kesetiaan kita diuji. Dulu saya pernah berimpian punya PS, PlayStation ya guys, bukan pekerjaan sekolah. Saya setiap malam berdoa untuk minta PS dengan terus menerus sampai 3 tahun. Akhirnya saya mendapat PS yang saya impikan, walau saya terkadang bolong-bolong doanya. Doa yang benar menunggu itu seperti kita menunggu ayam bertelur. Kita tahu bakalan pasti bertelur, tapi kita perlu waktu. Intinya, satu, ikut Tuhan itu hasilnya perlu waktu, tidak bisa instan. Ikut Tuhan yang dimaksud di sini bukan status Kristen, tapi melakukan pekerjaan Bapa. Misalnya bangun pagi, kita tidak langsung buka HP. Kita tanya Tuhan dulu, hari ini Tuhan mau apa? Tuhan mau saya melakukan apa? Yang kedua, imanlah yang menentukan kesetiaan kita, perjuangan kita. Ada orang yang bilang, saya orang yang beriman, gak makan apa-apa, diusir dari rumah, dihina gak apa-apa, karena saya punya Tuhan. Tapi pas mereka sakit, mereka nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan bikin saya sakit? Kenapa Tuhan begitu jahat ke saya? Yang ketiga, kita juga bisa dapat janji-janji Tuhan asalkan kita beriman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekarang coba pikirkan, sampai mana imanmu ke Tuhan? Meningkatkan iman bisa dilakukan dengan cara melakukan pekerjaan Bapa. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dua ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sekian, terima kasih. Jika ada salah pengertian atau pemahaman, mohon maaf. Selamat melayani Tuhan.